Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah kalau baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang sejarah kebudayaan Islam. Temanya itu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ada yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW tentang di masa lampau? Anak-anak ada yang tahu? Belum tahu ya, bagus. Nanti sama bapak ini mau diterangkan ya sekarang, dan sekalian mau satu persatu poin-poinnya mau dijelaskan. Nah, sekarang bapak mau nanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang sejarah Nabi dan apa tujuan Nabi untuk membesarkan tentang adanya agama Islam? Tolong acukan tangan siapa yang ingin menjelaskannya. Ada yang tahu nggak? Oh, belum ada yang tahu ya. Oke, sekarang gini, kan pelajaran bapak tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, berarti itu bagian mata pelajaran bapak, dan temanya itu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW memberikan tentang salah satu upaya, contohnya di bidang sosial, masyarakat. Upaya Rasulullah untuk melakukan pembinaan masyarakat itu dalam bidang sosial kemasyarakatan untuk yang ke-1, menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Nah, jadi pada waktu itu ada berarti sekelompok di kota Madinah terjadi sering sekali kericuhan dan belum tentram atau damai. Nah, Nabi Muhammad lahir, terus kemudian sudahlah hijrah ke Madinah. Lalu di bidang sosialnya mencetuskanlah biar masyarakat Madinah itu tentram gitu kan, terbentuknya bermasyarakat dan saling gotong royong terhadap wilayah masyarakat di wilayah tersebut. Nah, jadi poin pertama itu Nabi Muhammad menerapkan di bidang sosial, Nah, oleh karena itu di zaman sekarang juga banyak sekali terjadi kericuhan atau kerusuhan di bidang sosial. Adanya kurang pemahaman yang kurang adanya dilandasi. Jadi kita harus ibaratkan harus bisa menerapkan. Nah, menerapkannya harus bagaimana? Kita harus mentauladani seperti Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tutur perilakunya, kata-katanya, dan hal-hal yang dilakukan sehari-hari itu harus kita lakukan, harus ditauladani sebagai kita umatnya gitu kan. Oleh karena itu bidang sosial itu penting dan harus kita ekspektasikan gitu di berbagai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita
eh, mudah dan bisa menyimpulkan dengan baik dengan adanya kontribusi terhadap masyarakat lain. Dalam suatu menciptakan kerukunan antar suku di Madinah, sebelum Islam datang, dalam antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan dan bersitenggang, bahkan tidak jarang terkadang pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Nah, jadi di zaman Rasulullah di kota Madinah itu adanya pertengkaran yang sengit atau pertempuran yang bahkan memakan korban. Nah, di situ kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif bagi kedua suku tersebut. Nah, jadi hal yang bersinergi terhadap kota Madinah, adanya Kanjeng Rasul itu banyak hal-hal yang positif dan mengeluarkan strategi yang baik terhadap kota Madinah tersebut. Pada awalnya sering terjadi kerusuhan seperti bentrok antar kelompok gitu kan, terjadinya kesalahpahaman. Nah, itu di bidang sosial semacam kayak gitu. Semenjak kedatangan Rasulullah baru memberikan dampak hal yang positif terhadap kota Madinah tersebut. Oleh karena itu kita harus sebagai kita umatnya itu memberikan aspirasi contoh kepada umatnya agar kita memberikan dampak-dampak hal yang positif bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah, kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam sehingga semua telah terikat dalam hati mereka tali keimanan, walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukuan, namun telah tertanam di dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandang Islam adalah sama. Nah, jadi semenjak kedatangan Nabi, semua itu memegang teguh di dalam hati tentang tali keimanan, walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukaan mereka. Nah, jadi hadap istiadatnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Karena apa? Karena sudah ada tertanam di dalam jiwa mereka. Namun bisa merubah tentang keimanannya, bahwa agama pun bisa dirubah oleh Nabi yang tadinya non Islam jadi Islam gitu kan. Nah, banyak sekali dampak-dampak hal yang Nabi ajarkan kepada orang-orang yang pada non Islam gitu kan. Nah, bagaimana kita cara ibaratkan meneruskan jejak-jejak Nabi atau tingkah laku Nabi pada masa ini? Nah, kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif terhadap contohnya bangsa, agama kita, dan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus memberikan evaluasi dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kita agar timbulnya dampak positif terhadap manusia-manusia yang akan datang gitu. Jadi tegaknya iman, adapun sistem pertahanan Rasulullah dalam bidang militer itu bermusyawarah dalam menentukan taktik militer mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Contohnya bermusyawarah dulu sebelum Rasulullah mempertahankan bidang militernya gitu kan. Jadi kalau
berperang untuk mempertahankan pasukan-pasukan itu, Rasulullah menjalankan bermusyawarah dulu terhadap anggota-anggotanya. Agar apa? Agar tentram, rukun gitu kan, terciptanya suasana-suasana yang baik gitu kan. Nah, yang kedua itu mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Contohnya itu mengalahkan musuh tanpa pertempuran itu kejadian hal-hal yang kita lempari itu, dan bisa saja gitu kan saling ibaratkan debat nih kan, contohnya debat, kita kalah debat sama aja itu bisa mengalahkan suatu hal yang musuh gitu kan, Islam maupun Yahudi gitu kan. Jadi saling bentrok gitu, pro dan kontra gitu kan, debat gitu. Yang ketiga itu minimalkan jumlah korban, tidak mudah marah, membawa tradisi baru tujuan peperangan yakni jihad. Itu jihad di dalam Islam tuh sudah diterapkan gitu kan, apalagi kita mati di medan tempur gitu, mati syahid itu namanya. Nah, selanjutnya kita harus bisa memberikan motivasi terhadap upaya-upaya di masyarakat masa kini. Kejadiannya apa gitu kan, salah berkolaborasi terhadap masyarakat. Terkadang kita banyak kecemburuan sosial gitu kan, di bidang-bidang apa saja gitu kan. Contohnya kita punya segalanya gitu, kebeli apa gitu. Nah, sehingga masyarakat yang di dekat atau di sekitar rumah kita itu menimbulkan tidak suka gitu, adanya kecemburuan sosial. Nah, di situ kita harus bisa merubah sebuah mindset kedepannya itu, agar tidak semuanya penyakit hati atau dengki gitu kan, iri hati. Sebenarnya itu di dalam Islam tidak ada itu, bahkan itu dosa hukumnya. Kalau kita iri kepada orang lain itu dosa hukumnya. Itu harus dihilangkan, kalau bisa harus dihapus lah iri kepada orang lain gitu kan. Itu semacam bidang sosial. Nah, jadi yang kedua itu, Nabi itu mempersatukan sahabat Muhajirin dengan Ansor. Nah, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajukan persaudaraan antar kedua sahabat dan melarang antar kedua sahabat itu melarang semangat kesukaan, sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama, berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Nah, yang tadinya bentrok berbeda agama, nah Nabi itu ingin mempersatukan, mau agama Kristen, Yahudi, Islam, itu harus bersatu gitu kan, meskipun kita berbeda pandangan antara suku, agama dan lain-lain gitu kan. Nah, adanya Nabi Muhammad di kota Madinah itu banyak dampak hal-hal yang positif di suatu masyarakat atau lingkungan kota Madinah tersebut. Yang tadinya tentang perselisihan di bidang sosial, banyak sekali tentang perbedaan pendapat, contohnya perbedaan agama itu Nabi itu ingin mempersatukan dan menjadi kokoh atau kuat. Sungguh beraninya sekali itu Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dan memberikan motivasi terhadap kota Madinah tersebut. Dan yang ketiga itu membuat piagam Madinah. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Koniko, Bani Nadir dan Bani Quraidah terhadap golongan Yahudi. Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan piagam Madinah. Adapun di antara ini
isi perjanjian Madinah ada tersebut kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Nah, di dalam membuat piagam Madinah, Nabi itu mempersatukan antara golongan Yahudi dan Bani Koinuko, Bani Nadir dan Bani Quraidah itu terhadap golongan Yahudi. Namun Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu bukan di zaman sekarang saja yang dibentukkan, tapi udah di zaman Nabi Muhammad itu udah dibentuk. Dan penting sekali tuh kita harus menerapkan tentang hak-hak yang kita miliki gitu kan, sehingga kita terlindungi hak asasi kita sebagai manusia gitu kan, dan dilindungi gitu kan, maupun oleh agama dan negara gitu. Nah, jadi kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Nah, jadi bersatulah, maupun kaum Yahudi maupun Islam itu bersatu kalau berperangan, agar apa, terciptanya suasana yang rukun gitu, tentram. Ini ya ganggu banget nih, dipencet bisa kembali. Ini kemana? Nah, kita harus bisa merubah mindset kita ke depannya bagaimana gitu kan. Jadi pandangan-pandangan kita terhadap buat kedepannya itu, arahan kita harus bisa mengkolaborasi terhadap masyarakat dan menjunjung motivasi dan yang bagaimana arahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri tauladan terhadap umatnya, agar bisa mencontohkan gitu kan buat kedepannya sikap maupun perilaku Nabi tersebut. Nah, mungkin pelajaran dari Bapak cukup sampai di sini saja. Apabila ada ditanyakan, silakan ditanyakan. Takut ada yang nggak ngerti gitu kan, tolong tanyakan saja, jangan malu-malu. Gimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sebelum pelajaran ini ditutup? Tidak ada. Alhamdulillah, mungkin sudah mengerti ya kalian semua gitu kan. Oke, kita lanjutkan buat minggu depan, kita pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam lagi. Kemungkinan waktunya sudah habis gitu kan. Kita tutup dengan membacakan apa, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.